ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. إخواني في الدين وأخواتي في الله المستمعين والمستمعات الحذرين والحذرات rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kitab Aqidah Al-Wasithiyah, Aqidah Tahawiyah, yang diberi komentar singkat oleh Syekh Saleh Ibn Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Yang enggak punya kitabnya bisa di-download ya. Saya sudah sebar di Saudara Hendra kitab PDF-nya yang bahasa Arab. At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Al-Aqidah Tahawiyah. Komentar singkat terhadap Aqidah Tahawiyah karya Syekh Saleh Fauzan hafizahullah. Baik, kita masuk poin berapa sekarang? 101. Baik. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa hiya darajatu ar-rasikhina fi al-ilmi, dan ia adalah darajat tingkatan ar-rasikhin yang mendalam ilmunya, ar-rasikhin yang mendalam fil ilmi, di dalam ilmu. Pembahasan ini masih tentang pembahasan apa jemaah? Tentang pembahasan qadar, tentang pembahasan beriman kepada takdir. Perkataan sebelumnya di poin ke-100 kemarin, fahada jumlatun atau jumlatu ma yahtaju ilaihi min huwa, bukan min di sini ya, yang benar man. Fahada jumlatu ma yahtaju ilaihi man huwa munawwarun qalbuhu min awliya'illahi ta'ala wa hiya darajatur rasikhina fil ilmi. Itu lanjutannya. Inilah sejumlah yakni keyakinan-keyakinan yang dijelaskan tadi, apa yang dibutuhkan padanya oleh orang yang diberi cahaya hatinya oleh Allah, min awliya'illahi ta'ala, dari para wali Allah, para kekasih Allah. Artinya orang yang benar-benar mengimani terhadap qadar dengan baik sesuai dengan ilmu, maka dialah memang orang-orang yang tergolong para waliullah. Wa hiya darajatur rasikhina fil ilmi, dan dia adalah darajah rasikhin fil ilmi, tingkatan yang mendalam di dalam ilmu, yakni para ulama. Ya. Berkata Syekh Fauzan di sini, ar-rasikhun yakni ats-tsabitina fil ilmi. Yang dimaksud ar-rasikhun yakni orang yang kokoh, yang teguh, yang kuat di dalam ilmu, atau diartikan yang mendalam di dalam ilmu. Alladzina indahum ilmun rasikh, yang mereka memiliki ilmu yang dalam. Walaysa indahum syukukun wala jahlun, tidak ada pada mereka keraguan dan kejahilan. Yani orang yang benar-benar beriman kepada takdir dengan menggunakan ilmu, yang menggunakan dalil-dalil dari syariat ini, ya, maka diantaranya adalah para ulama yang mendalam ilmunya, yang tidak ada keraguan, tidak ada kejahilan. Fahum yu'minuna bil qada'i wal qadar, mereka mengimani qada' dan qadar. Karena yang diberi ilmu namun ilmu yang salah, yang keliru, mereka mengimani qadar, mengimani takdir dengan salah. Seperti kelompok-kelompok yang menyimpang yang kemarin telah kita singgung ya. Wa ya'maluna al-a'mala salihah, dan mereka mengamalkan amal saleh, mengimani kepada qadar dan menjalankan amal karena dengan keimanannya kepada takdir. Karena ada orang yang mengimani takdir dengan salah itu dengan apa? Meninggalkan amal. Karena percuma katanya beramal kalau semuanya sudah ditetapkan. Padahal kata Nabi apa? I'malu fakullun
Ya, muyassarun lima khuliqalah. Kata Nabi, beramal karena setiap orang nanti akan dimudahkan terhadap apa yang telah ditakdirkan. Seperti kita sekarang, kalau kita beramal saleh seperti ngaji seperti ini, berarti kita wajib berbaik sangka kepada Allah bahwa kita sedang dimudahkan jalan ke surganya. Jadi jangan berputus asa dengan sebagian orang yang salah paham terhadap hadis bahwa ada orang yang beramal baik sehingga antara dia dengan surga tidak ada jarak kecuali satu hasta, dekat sekali, namun takdir mendahuluinya sehingga dia masuk neraka, beramal dengan amalan ahli neraka, di akhir hayatnya kemudian mati dalam keadaan ahli neraka, padahal dia beramal baik. Nah, itu hadis maksudnya jamaah orang yang pada pandangan manusia beramal baik, tapi tidak di sisi Allah ternyata amalannya mungkin tidak ikhlas atau amalannya bid'ah, disangka oleh manusia sunnah. Jadi jangan sampai tertipu dengan pemahaman yang salah terhadap hadis tadi. Jadi beramal, dan orang kalau beramal menuju jalan ke surga berarti sedang dimudahkan oleh Allah. Berbaik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan curiga, wah ini kita beramal baik sekarang, jangan-jangan ini nanti Allah takdirkan kita ke neraka lagi, cuma aja kita katanya. Lah jemaah, kita harus bersyukur, dimudahkan ngaji, dimudahkan ibadah, dimudahkan. Ya, kita mengenal sunnah ini tanda fakullun muyassarun lima khuliqalah, semuanya akan dimudahkan terhadap apa yang telah ditakdirkan. Maka orang yang mendalam ilmunya, yang memahami takdir dengan baik, dia akan beriman kemudian beramal. Wa yatrukuna al-a'mala sayyi'ah, kata Syekh, dia akan tinggalkan amal buruk. Jadi kita wajib menempuh jamaah. Kita ingin ke surga, tempuh jalannya. Kita ingin selamat, tempuh jalannya. Jangan menempuh jalan kesesatan. Karena kita diberi pilihan oleh Allah. Ya. Jadi jangan sampai beralasan dengan takdir terhadap maksiat yang kita lakukan. Ada orang beralasan dengan takdir terhadap maksiat yang dilakukan. Dan anehnya mereka kenapa tidak alasan dengan takdir pula ketika berbuat amal soleh. Tapi yang jadi kambing hitam hanya maksiat saja. Ketika berbuat maksiat mereka apa? Beralasan dengan takdir. Kenapa ente berzina? Udah takdirnya katanya. Padahal Allah beri pilihan dia. Ini jalan neraka, zina, minum khamar, mencuri, ya, berbuat syirik, berbuat bid'ah, ini jalan neraka, silakan. Atau ini jalan surga, amal saleh. Nah, orang memilih jalan neraka lalu alasan dengan takdir. Maka jamaah sekalian, tidak boleh seorang muslim beralasan terhadap takdir atas perbuatan yang dia sengaja. Makanya Allah sendiri hanya menghukum terhadap perbuatan-perbuatan yang dipilih oleh manusia memang, yang disengaja dilakukannya. Antum sholat, kalau tidak sengaja antum sholat itu tidak akan diberi pahala, percuma antum. Kenapa ente sholat? Ya tidak sengaja anda sholat. Tidak sengaja sholat, tidak dapat pahala. Harus sengaja sholat itu. Itu disebut dengan niat. Ya, ada orang berbuat zina nggak sengaja, nggak dosa, karena nggak sengaja. Kok ada ya? Jangan zina lah, apa yang lain? Ya, meninggalkan sholat ya mungkin. Oleh karena itu Allah hanya akan menghukum jika dilakukan atas pilihan. Makanya perbuatan manusia itu terbagi dua, ada ijbari, ada ikhtiari. Ijbari yakni paksaan. Tidak harus. Ijbari. Allah tidak akan hukum. Hatta berbuat dosa dipaksa, enggak dosa. Ada ikhtiari, pilihan. Ya. Taib. Wal asbaba al munasibah, dan melakukan sebab-sebab yang munasib, yang sesuai. Jadi kita ini dalam hidup percaya dengan takdir, yakni kita berjalan di atas jalan keselamatan, tempuh jalannya, cari sebab-sebabnya, cari sebab-sebab hidayah, cari sebab-sebab rezeki, kemudian kita beramal dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa yatrukuna al-a'mala sayyi'ah wa la yatadakhaluna ma'allah fi sirrin min asrarihi. Mereka meninggalkan amal yang buruk dan tidak masuk
la yatadakhalun, tidak masuk, tidak ikut campur ma'allah terhadap Allah fi sirrin min asrarihi, pada rahasia di antara rahasia-rahasia Allah. Tidak ingin tahu tentang apa yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara gaib, dan takdir ini pun perkara gaib jemaah. Apa yang dilakukan besok ini takdir. Apa nasib manusia surga neraka juga takdir. Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak yatadakhalun, terlalu ikut campur, ingin mengetahui lebih dalam. Makanya kemarin pembahasannya tidak boleh bertanya kenapa terhadap perbuatan Allah, dan tidak boleh bertanya bagaimana terhadap perkara gaib. Wala yanaqashun wala yunaqqashunahu wa ya'tariduna alaihi, tidak berbantah berdebat tentang masalah takdir, tentang masalah rahasia-rahasia Allah, dan tidak berpaling darinya atau membantah. Ya ta'aradun itu artinya membantah atau membantah. Ya'taridun yakni berpaling atau membantah. Hadza sya'nur rasikhin fil ilm. Inilah orang yang mendalam ilmunya dalam masalah takdir. Ya. Apa kesimpulannya tadi? Kata Syekh hafizahullah, tidak ada keraguan dia beriman kepada takdir, tidak ada keraguan, dan juga tidak ada kejahilan, memahami betul maknanya, hakikatnya. Kemudian dia beriman dan beramal saleh dan meninggalkan amal buruk, dan tidak ikut campur dalam urusan-urusan rahasia Allah, tidak berdebat, tidak membantah, tapi pasrah menerima. Hadza sya'nur rasikhin fil ilm. Inilah yakni apa yang dilakukan oleh orang yang mendalam dalam ilmu. Wa amal juhal fayadkhulun fi dhalalatin wa umurin ibtada'uha. Adapun orang jahil, dia akan masuk kepada kesesatan tentang takdir dan perkara-perkara yang diada-adakan secara umum, ya, termasuk dalam masalah takdir. Bisa jadi dia mengingkari takdir seperti kaum Qadariyah, atau terjatuh kepada berlebihan bid'ah di dalam memahami takdir seperti kaum Jabariyah. Apa bedanya kemarin? Kaum Qadariyah, yakni mereka yang mengingkari takdir, namun ada dua golongan, ya. Yang satu ekstrim mengingkari total secara umum, semua tingkatan yang 4 diingkari. Yang satu kaum Mu'tazilah tidak ekstrim, dia hanya ingkari tentang kehendak Allah dan perbuatan, yakni penciptaan Allah terhadap perbuatan penciptaan Allah terhadap perbuatan hamba. Jadi Qadariyah yang kebanyakan dari golongan Mu'tazilah itu, mereka ingkari masyiah, kehendak Allah. Kata mereka, hamba berkehendak itu tidak ada campur tangan kehendak Allah. Karena kalau Allah berkehendak juga atas kehendak hamba, ketika hamba berbuat zina, hamba hendak berbuat maksiat, berarti Allah pun menghendaki kemaksiatan. Padahal Allah tidak menghendaki kemaksiatan. Ini kesalahan jemaah, ya. Allah menghendaki tidak kemaksiatan? Menghendaki tidak? Al-jawab menghendaki secara kauni, tapi tidak menghendaki secara syar'i. Makanya ahlu sunnah membagi kehendak kepada dua. Nah, mereka sesatnya tidak bagi kehendak kepada dua ini, ya. Jadi mereka hanya menetapkan kehendak itu secara istilahnya secara syar'i saja. Ini kesalahan mereka. Kemudian mereka meyakini perbuatan hamba yang ciptakan hamba itu sendiri, bukan Allah. Ini pertama syirik dalam rububiyah. Yang kedua juga bertentangan dengan apa yang Allah tetapkan. Sebab Allah berfirman dalam Quran, "Huwa alladzi khalaqakum wa ma ta'malun." Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Allah yang ciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat itu Allah yang ciptakan. Apakah Allah yang menciptakan orang berbuat zina? Naam, Allah yang ciptakan. Loh, kok bisa? Inilah mereka jemaah, akal yang didahulukan. Kaum Mu'tazilah itu kan kaum akal yang didahulukan. Sehingga ketika ada nas yang menurut akalnya timpang, tidak masuk, tidak bisa dicerna, mereka tolak nas itu atau mereka takwil. Kalau ahli sunnah kan pasrah, kata dalil perbuatan manusia siapa yang ciptakan?
Allah. Berarti kalau manusia berzina Allah yang ciptakan? Iya. Itu dohirnya ayat seperti itu. Lalu Allah kan tidak suka. Kok bisa Allah tidak suka zina tapi menciptakan pula? Nah kita katakan kehendak Allah ada dua. Secara syar'i Allah tidak menghendaki, Allah tidak suka. Tapi Allah buat karena ada hikmah di balik itu. Ada hikmah. Kita saja, ada seorang bapak anaknya mau dipotong, diamputasi kakinya. Sang bapak tentu suka tidak anaknya buntung kakinya? Tidak suka. Tapi ketika kata dokter ini harus diamputasi, kalau tidak akan merambat penyakitnya kepada badan dan akan bisa membunuh anak ini nantinya. Maka tentu sang bapak senang tidak akhirnya sang anak dipotong kakinya. Senang cuma. Jadi ada perkara yang kita benci, namun kita harus melakukan karena ada kebaikan di balik itu. Minum jamu, minum obat pahit, benci tidak kita? Benci. Tapi kenapa kita minum? Karena kita menginginkan di balik pahitnya obat tadi, yaitu apa? Kesembuhan. Demikianlah gampangannya kita dalam memahami Allah tidak suka, iblis kok diciptakan kalau tidak suka. Ya. Baik. Kemudian yang ke-102, li'anna al-ilma ilmani. Karena sungguhnya ilmu ada dua. Ilmun fil khalqi mawjudun wa ilmun fil khalqi mafqudun. Kata Imam Abu Ja'far Tahawi, karena sungguhnya ilmu ada dua. Yang pertama ilmun fil khalqi mawjudun. Ilmu yang ada pada makhluk, yang mawjudun, yang ada, yang nyata, yang wujud. Dan ilmun yang ada pada makhluk yang mafqud, yang tidak ada. Maksudnya perkara gaib. Perkara gaib. Sebagaimana kata Syekh di sini, al-ilmu ilman. Ilmu ada dua. Sebagaimana kata mu'allif. Lalu Syekh Fauzan menjelaskan, yang pertama, ilmun sta'thara bihi. Ilmun sta'thara bihillah. Yang pertama ilmu yang dirahasiakan oleh Allah. Nah itu ilmu yang mafqud, ilmu yang gaib, ilmu yang tidak ada pada makhluk. Mafqud itu hilang atau tidak ada. Maknanya apa? Ilmu yang Allah rahasiakan pada makhluk. Fala ya'lamuhu illa huwa. Maka tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia saja, subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ilmul ghaib, dan Dia ilmu apa? Al-ghaib. Terus ilmu yang kedua, wa ilmun fil khalqi mawjud, dan ilmu yang ada pada makhluk yang diketahui oleh makhluk, yaitu Allah ajarkan makhluk. Allah mengajarkan makhluk melalui nabi, melalui rasul. Ilmu apa yang dimaksud? Ilmu agama. Yaitu kata Syekh hafizahullah, allamahumullahu iyyahu wa huwa ma lahum fihi maslahatan wa dzalika bima anzalallahu minal kitabi wa ma arsala bihi ar-rusul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ilmu yang Allah ajarkan pada makhluk, yang dia adalah apa yang bagi makhluk bermanfaat, bermaslahat, dan dia apa yang Allah turunkan dari Al-Quran dan apa yang Allah utus melaluinya, yaitu para atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di surah Al-Baqarah, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Al-kitaba Al-Quran, wal hikmah as-sunnah. Kata Syekh Fauzan, dalilnya Allah berfirman wa yu'allimuhumullah. Ini ilmu apa ini maksud? Ilmu mawjud, ilmu yang ada, yang Allah ajarkan pada makhluk, yaitu ilmu syariat. Ya. Makanya jemaah perhatikan di sini, ada orang kadang berdalih, katanya ndak usahlah, katanya nyalah-nyalahin orang. Ini salah, itu salah, ini syirik, ini bid'ah. Karena kita ndak tahu katanya hakikatnya nanti di sisi Allah. Kita baru tahu nanti saja di akhirat katanya. Jadi sekarang ndak usah nyalah-nyalahin orang. Ini syubhat ini, perkataan ini kayaknya halus, enak, bijak, tapi batilnya naudzubillah perkataan ini. Jemaah sekalian, kebenaran itu ada dua macam. Al-haqqu, kebenaran ada dua macam. Yang pertama al-haqqu al-haqiqiyah. Kebenaran yang hakiki itu betul Allah saja yang tahu nanti di akhirat.
Tapi kalau al-haq al-ilmiyah, kebenaran secara ilmiah, secara ilmu, kita tahu itu salah, itu tahu. Itu bid'ah, itu kita tahu. Itu syirik, itu harus tahu. Jangan ini syirik bukan. Oh, Allah yang tahu, nanti saja di akhirat. Untuk apa Allah utus Nabi, turunkan Quran kalau setiap orang ngomong gitu coba. Jadi yang dimaksud kebenaran hakiki, na'am. Tentang si fulan sholatnya diterima atau tidak, kita serahkan kepada Allah, itu hakikinya Allah yang tahu. Tapi si fulan sholatnya sah atau tidak, kita tahu. Kalau ada orang sholat tanpa wudu, sah tidak sholatnya? Allahu a'lam, Allah aja yang tahu nanti. Ndak wudu jemaah. Ya wajib kita katakan ndak sah, harus diulang itu. Ya. Ada orang doa di kuburan minta kepada ahli kubur. Kalau kita katakan ini syirik ya akhi, Allah saja yang tahu. Kita nggak boleh salahkan dia. Ini rusak agama kalau gitu. Percuma Allah utus Nabi dan Rasul. Jadi kebenaran hakiki ada kebenaran ilmi. Nah, yang kita katakan di sini adalah kebenaran secara ilmi. Allah ajarkan kita. Alamahumullah iyyahu wa huwa ma lahum fihi maslahah. Wa dzalika bima anzalallahu minal kitabi wa ma arsala bihi ar-rasul wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Baik, kata Syekh di sini al-kitab al-Qur'an. Wal hikmah as-sunnah. Al-hikmatu as-sunnah. Ini juga ada perkataan Imam Syafi'i, apa yang dikatakan oleh Syekh Fauzan di sini. Kata Imam Syafi'i, setiap kata sunnah yang ada di dalam Quran, jika digandengkan dengan kata al-kitab, maka as-sunnah al-hikmah maknanya as-sunnah. Ya. Kata al-hikmah jika digandeng dengan kata al-kitab, maka hikmah maknanya apa? Sunnah. Seperti pada ayat ini Al-Baqarah 129 atau di surah Al-Jumu'ah. Di surah Al-Jumu'ah, waladzi arsala fil ummiyina rasulan yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Allah sebutkan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Apa arti hikmah di sini? As-sunnah. Kenapa? Karena digandeng dengan al-kitab. Tapi kalau hikmah saja, hikmah saja tanpa digandeng dengan kata Al-Quran, maka maknanya sesuai dengan hukum asalnya. Yaitu apa? Wad'u syai' fi mawdi'ihi. Wad'u syai' fi mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Seperti ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Apa maknanya sunnah di sini? Lah. Sesuai dengan makna asalnya, itu wad'u syai' fi mawdi'ihi. Ya, meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu hikmah. Jadi hikmah dalam Quran bisa bermakna meletakkan sesuatu pada tempatnya, bisa bermakna sunnah. Makna sunnah apa? Hadiyul ladzi kana 'alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Petunjuk yang Nabi dan para sahabat berada di atasnya, itu hikmah. Dan itu makna sunnah. Ya. Baik. Kemudian waqila, dan ada yang berkata, yakni para ulama maksudnya Syekh Fauzan di sini, kata beliau waqila, dan ada yang berkata al-fiqhu fid dinillahi ta'ala. Yang dimaksud dengan al-kitab wal hikmah, ya, yang dimaksud dengan hikmah adalah sunnah. Dan ada yang berkata hikmah maknanya al-fiqhu fid din, pemahaman dalam agama Allah. Fallahu 'allamana war rasulu 'allamana. Jadi Allah yang mengajarkan kita, Rasul yang mengajarkan kita. Wa yu'allimuhum wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamu, di surah Al-Baqarah 151. Dan mengajarkan kepada kalian apa yang tidak diajarkan, apa yang kalian sebelumnya tidak mengetahui. Ya. Baik. Poin 103-nya. Fa inkarul ilmil mawjud kufrun, maka mengingkari ilmu syariat hukumnya kufur. Wadda'u ilmi al-mafqud kufrun, sebagaimana juga mengaku, mengklaim ilmu al-mafqud tadi, apa ilmu gaib, ngaku tahu ilmu gaib, ya,
Mengingkari ilmu agama, nggak mau tahu terhadap ilmu agama, kufur. Sebaliknya, tapi ilmu gaib di aku itu kufur juga. Harus dibalik. Ilmu agama kita pelajari, ilmu gaib tidak boleh kita untuk masuk ke dalamnya. Ngaku tahu perkara gaib. Termasuk mempelajari sihir, hukumnya haram. Dan itu termasuk ke kufuran. Kata beliau, inkarul ilmi syar'i wa ma fihi minal amri wa nahyi, mengingkari ilmu agama dan apa yang ada di dalam ilmu tersebut berupa perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, wal ikhbari anil madhi wal mustaqbal, dan juga kabar dari perkara yang telah lalu tentang umat-umat terdahulu, atau kabar yang akan datang tentang akan terjadi kiamat dan semisalnya, tentang adab kubur, alam kubur. Mengingkarinya, inkaruhu, mengingkarinya apa? Kufrun, kekufuran para jamaah. Nah di sini ada dua hal yang bertolak belakangnya, mengingkari ilmu agama dan mengaku ilmu gaib. Dan itu banyak sekarang ini. Hati-hati juga dengan ada sekarang viral di Facebook atau di media sosial lain, di YouTube juga, seolah-olah ahli ruqyah namun berbicara seperti tahu hal bisa melihat jin, bisa melihat alam jin dan semisalnya. Ini hal-hal yang tidak boleh jemaah dipercaya. Walaupun dia ya ini pengobatan nabawi, maka hati-hati, banyak ruqyah itu yang berlebihan, ruqyah yang berlebihan sehingga dukun pun dengan ganti nama menjadi ruqyah sekarang. Padahal mantra. Maka ciri dukun jemaah ya, dia baca Quran. Perhatikan ini. Ciri dukun itu dia baca Quran dengan suara keras, lalu di tengah-tengah ayat atau di tengah-tengah bacaan dia pelan. Tiba-tiba dia sir. Enggak kedengaran lagi. Antum tadi dengar dia baca Quran, tiba-tiba dia. Nah, kenapa harus disirkan? Ada apa di balik itu? Gitu loh. Jadi ternyata dia menipu manusia seolah-olah jangan sampai disangka dukun karena dia baca ayat Al-Quran, baca ayat-ayat Allah. Namun ternyata ketika dia disirkan bacaan itu, dia minta kepada ifrit, dia minta kepada jin dan semisalnya, sehingga tertipu manusia. Apalagi kalau ada dukun atau ada pengobat atau ngaku peruqyah, dia tahu bisa melihat, wah di sini katanya ini jinnya nih sudah 70 tahun di sini nongkrong terus katanya. Tidak mau keluar ini memang. Ada kalau di sebelah sana itu jin gentayangan dari roh yang punya kamar sebelah dulu ada yang bunuh diri katanya. Di sini gentayangannya. Itu tidak boleh dipercaya. Itu tidak ada dalam syariat keyakinan seperti itu. Ya, nggak ada yang bisa melihat. Justru orang yang bisa melihat jin itu orang yang perlu diruqyah. Dia yang harus diruqyah sebenarnya. Dukun itu yang harus diruqyah supaya sembuh. Katanya indra keberapa? Indra ketujuh sekalian. Itu orang tidak normal. Orang normal indranya cuma 5. Itu yang normal. Berarti kalau punya indra ke-6 bisa melihat jin, tidak normal orang ini, berarti sakit jiwa. Sakit jiwa, indigo katanya bisa lihat jin. Sakit jiwa, harus diruqyah. Tidak ada ceritanya sahabat Abu Bakar ya ingin melihat jin atau lah. Kalau merubah wujud mungkin jadi manusia, semua kita bisa melihat cuma perwujudan jin kepada manusia, wujud jin kepada binatang seperti anjing hitam, ya kita bisa melihatnya. Sebagaimana kita bisa melihat malaikat. Kalau kita melihat malaikat itu dan kalau malaikatnya apa? Berubah wujud manusia. Makanya kata Imam Syafi'i, man za'ama annahu yaral jinna abtala syahadatahu illa an yakuna nabiyyan. Siapa yang mengklaim ngaku pernah lihat jin maka batalkan persaksiannya, tolak. Jangan jadikan saksi karena dia pendusta. Kecuali dia seorang nabi melihat jin. Ya. Kan sekarang kita dengar ada kiai yang memasukkan 5.000 jin ke dalam botol. Jin sing dia masuk dalam botol. Hah? Ini sekarang banyak ya. Hati-hati dengan ruqyah yang berlebihan. Jemaah, ruqyah itu praktis. Antum tinggal bacakan surat Al-Fatihah karena itulah yang paling manjur dan itu surat yang paling agung dalam Quran. Cukup baca Al-Fatihah. Cukup dengan Al-Fatihah toh. Sahabat ngeruqyah cuma Al-Fatihah, tidak banyak surat-surat yang lain. Maka kalau antum dah hafal
Al-Quran yang lain-lain cukup Al-Fatihah saya diulang-ulang 7 balik enggak masalah, 20 balikan diulang saja ruqyah, kabur jemaah. Wong Imam Ahmad meruqyah jangan belum baca, baru orang bawa sendalnya Imam Ahmad saja itu jin kabur sudah. Lihat sendalnya Imam Ahmad. Yang penting kita, keyakinan kita, ketakwaan kita dan akidah khususnya. Maka lihat ya, antum saksikan ada orang yang bacaan Qur'annya belepotan. Baca Qur'annya belepotan, makhraj huruf tajwid sengawur, tapi jin kabur cuma. Ana heran, jin kabur. Ternyata akidahnya si fulan ini Masya Allah kokoh akidahnya di atas manhaj yang hak. Tapi kita sarankan ya akhi, antum ngeruqyah baca Quran belajar yang benar ya akhi. Bikin malu antum kalau ngeruqyah Kiai NU gimana? Ya jangan, harus bacaan bagus Al-Quran, belajar. Ya. Baik. Kita lanjut. Waddi'a'u ilmil ghaib, dan mengklaim mengaku ilmu gaib kufrun, hukumnya kekufuran. Kenapa jemaah? Kenapa? Karena mendustakan Al-Quran. Yang kata Quran tidak ada yang tahu gaib kecuali Allah. Ya. Oleh karena itu jemaah sekalian, kenapa dukun, tukang-tukang sihir atau dukun, kenapa dikafirkan dalam Islam? Dari sisi mana kafirnya? Dari dua sisi. Sisi yang pertama, dikafirkannya dukun karena ngaku tahu perkara gaib. Ngaku perkara gaib. Sementara dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, Nabi Muhammad saya tidak tahu gaib, apalagi dukun gitu loh. Dan hanya Allah yang tahu gaib. Dan ayatnya dijelaskan oleh Syekh di sini. Misalnya yang pertama, jemaah sekalian, di surah An-Naml ayat 65. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan Muhammad, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu apa yang ada di langit dan di bumi dari perkara gaib ilallah kecuali Allah. Satu itu. An-Naml 65. Yang kedua, kata Syekh wa akmalul khalqi alaihi salatu wassalam yaqul, dan makhluk yang paling sempurna yaitu Nabi Muhammad SAW berkata, yakni Allah menghikayatkan ucapan beliau dalam Quran di surah Al-A'raf 188. Apa kata Nabi yang Allah abadikan perkataan Nabi ini dalam Al-Quran? Walau kuntu a'lamul ghaib, seandainya aku tahu ghaib, kata Nabi, lastakthartu minal khair, niscaya aku akan memperbanyak berbuat amal kebaikan. Kalau tahu aku perkara ghaib, ini maknanya Rasul tidak tahu. Fan nabiyyu alaihi wasallam la ya'lamul ghaiba illa ma 'alamahu Allah. Maka Nabi alaihi wasallam tidak tahu perkara gaib kecuali yang Allah ajarkan, itu pun hanya sebagian kecil, tidak tahu secara mutlak. Ya. Dan nanti akan kita sebutkan dalil-dalil tidak tahunya Nabi Muhammad terhadap perkara gaib kecuali apa yang Allah beritahukan saja. Azan dulu. Baik, wallah. Ganti. Baik.
أشهد أن Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azzakumullah. Di antara sebab dikafirkannya dukun atau tukang sihir dari dua sisi ya. Yang pertama apa? Mengklaim mengaku tahu perkara gaib, dan itu berarti mendustakan Al-Qur'an. Di mana kata Al-Qur'an banyak dalam ayat seperti di surah Al-An'am 59, di surah Luqman 34, di Al-An'am juga 50, kemudian di surat Jin ayat 26 27, Alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahadan. Hanya Allah yang tahu gaib, tidak ditampakkan perkara gaib kepada seorang pun. Itu surat Jin ayat 26 27. Kemudian surah An-Naml 65, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illallah. Kemudian juga di surah Al-A'raf 188 jemaah. Ya, itu sudah mencukupi. Ayat-ayat tadi menunjukkan bahwa tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali siapa? Allah. Nah, gaib yang dimaksud gaib mutlak jemaah ya. Beda dengan gaib nisbi. Jadi gaib ada dua macam. Ditinjau tentang siapa yang tahu, diketahui atau tidaknya perkara gaib itu, maka terbagi dua, gaib mutlak dan gaib nisbi. Gaib mutlak yakni gaib yang tidak tahu kecuali hanya Allah saja. Mutlak. Seperti kapan kiamat, kapan seorang ajalnya mati, bagaimana nasibnya besok. Adapun yang kedua gaib nisbi, gaib yang diketahui oleh sebagian orang, yang sebagian lain tidak tahu. Itu juga gaib. Seperti kita di masjid sekarang ini, gaib bagi mereka yang ada di rumah-rumah kita. Kita sekarang di masjid jamaah ya. Kita tahu sedang apa di sini sekarang, kita tahu. Tapi orang rumah tahu tidak kita sedang apa di sini sekarang, bagaimana keadaannya, berapa orang yang hadir, tahu tidak? Ini gaib namanya. Tapi gaib nisbi. Motor hilang, gaib apa namanya? Gaib apa? Motor hilang, dicuri maling, gaib apa? Nisbi. Bagi yang punya motor
yang kehilangan motor, tahu tidak di mana? Tidak, gaib. Tapi bagi maling, nang omahe, didol nang pasar bekas, tahu. Itu gaib nisbi. Makanya nanti bedakan yang datang ke dukun, kalau tanya gaib mutlak dengan datang ke dukun tanya gaib nisbi, itu beda hukumnya. Kalau seorang datang ke dukun tanya gaib mutlak, ini jelas dia kufur. Namun datang ke dukun tanya gaib nisbi, apa hukumnya? Diperinci, tergantung. Kalau meyakini dukun tidak tahu gaib tapi yang tahu jin yang akan menunjukkannya, maka tidak sampai kafir. Jadi datang ke dukun tanya motornya hilang, Pak Dukun motor saya di mana? Jenengan ini pasti punya teman dari jin lah. Coba kasih tahu gerakan tuh jin-jinnya itu tuh. Motor saya di mana? Oh siapa dukun? Diminta itu padahal sama jinnya. Oh adalah di desa Fulan, ada namanya si Fulan di sana. Itu tidak sampai kafir jemaah. Asal dia meyakini dukun tidak tahu perkara gaib yang tanya tadi. Jelas ya? Jadi dia tahu dari mana? Dari jin. Tapi kalau tanya tentang gaib nisbi dan meyakini dukunnya tahu perkara gaib, kufur juga. Sama. Jelas jemaah ya? Nah, yang kita bahas sekarang ngaku-ngaku perkara gaib, ini gaib seperti itu, gaib mutlak. Ya, gaib mutlak seperti ini. Maka dari satu sisi inilah dukun dikafirkan, berarti mendustakan Al-Quran. Sisi yang kedua jemaah, kenapa dikafirkan? Karena para dukun dalam beraksinya tidak pasti istikhdami syayatin, pasti dia bekerja sama menggunakan syaitan. Dari sisi inilah, dan tidak ada minta bantuan kepada syaitan secara gratis, tapi mesti harus dibayar maharnya. Dan mahar itu biasanya dengan kesyirikan, dengan kekufuran. Kalau tidak menyembelih untuk jin, menyembelih untuk iblis dan yang semisal. Atau minimal melakukan kekufuran, misalnya mencela, mencaci maki. Jadi syaratnya, makanya jemaah dukun semakin sakti, itu semakin berat syaratnya. Semakin kufur dukun tersebut. Bisa jadi cara untuk mendapatkan hal itu jemaah harus kencing atau buang air besar di Al-Quran, atau menginjak Al-Quran, atau harus mencaci Allah, mencaci maki Rasul, atau harus minimal tidak sholat selama 40 hari. Biasanya begitu. Ada buku yang bagus jemaah, karya Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali, yang beliau agak mendalam di bidang ini. Ya, itu ada buku bagus tentang masalah sihir. Bagaimana cara mempelajari sihir, bagaimana sang dukun mendapatkan ilmu-ilmunya, mahar-maharnya, syarat-syaratnya. Ternyata naudzubillah modelnya ada yang seperti itu. Harus kencing di Al-Quran, mengencingi Al-Quran syaratnya. Ada yang harus menyembelih. Rata-rata menyembelih itu pasti itu. Dan biasanya bawa ayam yang warnanya tertentu. Ayamnya harus hitam. Kambing itu juga harus hitam misalnya. Rata-rata hitam karena warna yang disukai. Ya. Tapi akhwat pakai gamis hitam enggak. Ya. Dan akhwat sebenarnya tidak harus hitam ya. Jadi jangan sampai hitam itu dianggap sunnah, tidak. Memang dahulu para sahabiat seperti kal gurab, seperti gagak ya, yang warnanya hitam. Namun tidak harus hitam. Ya, adapun pemerintah Saudi memang mewajibkan seolah kepada rakyatnya wanita untuk memakai abayat hitam, karena hitam lebih apa jemaah? Hitam itu polos, lebih menjaga daripada pandangan. Ya, lebih tertutup, tidak tembus pandang dan juga tidak menarik perhatian. Gitu. Padahal boleh-boleh saja warna lain pun. Ya. Taib. Dalil-dalil sekarang berjamaah, Rasul tidak tahu perkara gaib ya. Di antaranya dari hadis, beberapa hadis. Aisyah pernah bercerita jemaah. Saya bawakan 3 hadis, mudah-mudahan cukup waktunya. Ini penting kita sampaikan. Jadi Rasul tidak tahu gaib. Dari mana contoh atau bukti dalilnya di dalam hadis kita lihat. Aisyah bercerita pada suatu malam kata Aisyah, Nabi berselimut berdua dengan Aisyah, lagi gilir di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Tiba-tiba Nabi bangun, membuka
selimutnya pelan-pelan. Aisyah mengatakannya yakni ruwaida, ya. Ruwaida yakni pelan-pelan. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka apa? Selimutnya. Wa fatahal bab juga pelan-pelan. Wa in ta'ala ruwaida, pakai sendal, pakai baju. Yakni Nabi mau keluar. Dan Aisyah para jamaah sekalian, sebagai seorang istri wajar ya cemburu, menyangka Nabi mau ke istri yang lain malam-malam begitu. Dan itu kalau umat, posisi sebagai umat itu tidak boleh menuduh Nabi seperti itu ya. Yani Nabi berkhianat karena seorang suami yang sedang gilir di salah seorang istrinya itu tidak boleh keluar tanpa izin dari istri yang sedang gilir untuk menggilir istri yang lain. Antum barangkali ini teori poligami. Nggak boleh sembarangan jima, nggak boleh, harus di istri yang memang gilir. Terus hatta walaupun haid istri yang sedang gilirannya tetap harus bergilir di sana dan tidak harus jima. Nah kalau mau jima barangkali minta izin. Dan tidak mungkin Rasul tanpa izin Aisyah. Cuman Aisyah curiga saja karena Rasul pelan-pelan nggak mau membangunkan Aisyah, disangka padahal Aisyah merem ya, tapi nggak tidur, pura-pura merem istilahnya, nggak tidur padahal. Terus Aisyah ketika apa ini? Hah? Ternyata keluar Nabi, buka pintu pelan-pelan keluar. Aisyah penasaran, cuma diikuti. Ternyata kemana perginya Rasul SAW? Sudah ada tuh, ya istilahnya curiganya itu. Nabi fa'asra'tu kata Aisyah. Nabi jalan kencang, aku pun kencang. Nabi pelan-pelan lagi, aku pun pelan-pelan. Nabi merasa ada yang membuntuti dan Nabi nggak menoleh jemaah. Namun terasa ada yang membuntuti, tapi dibiarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata kemana Nabi SAW malam-malam begitu? Ternyata ke kuburan Baqi untuk mendoakan. Dan Nabi katanya menghadap ke arah kiblat, kemudian berdoa dalam posisi berdiri mengangkat tangan. Dan ini yang disunnahkan para jemaah ketika ziarah kubur, doa itu bukan menghadap ke kuburan tapi ke arah kiblat. Dan posisinya bukan duduk tapi berdiri. Bahkan ketika Nabi selesai kuburkan jenazah, apa kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dafnil mayyit waqafa alaihi thumma qala istaghfiru li akhikum wa sallu lahu tathbita fa innahu al-an yus'al. Kata Utsman, Nabi kalau selesai kuburkan jenazah beliau berdiri di kuburnya, kemudian bersabda kepada para sahabatnya, mohonkanlah ampun untuk saudara kalian dan mohonkanlah keteguhan karena sekarang sedang ditanya. Sekarang ini sedang ditanya kata Nabi. Yang faedah dari hadis ini apa? Nabi berdiri bukan duduk jemaah. Taib. Kemudian selesai mendoakan Nabi pulang. Nah Aisyah bingung, waduh Nabi mulai. Maka Aisyah berarti berjalan posisi di mana Nabi sekarang? Di depan Nabi jemaah. Taib. Nabi yo bingung yoan. Kok opo ireng-ireng. Nah ini menunjukkan memang Aisyah pakai hitam-hitam dan memang dalam keadaan gelap juga. Enggak ada listrik jalan loh jemaah, zaman itu enggak ada listrik. Memang betul-betul gelap, lap, peteng-teng wis memang. Nah, jemaah sekalian subhanallah. Aisyah akhirnya lari kenceng masuk rumah. Langsung kan tadi sedang berselimut jemaah ya. Maka ketika itu Aisyah buru-buru pura-pura kayak tadi tidur. Cuman kan tadi bekas capeknya tetap. Nabi masuk, Aisyah loh. Aisyah no opo kok mengap-mengap kayak gitu. Lalu Aisyah ini enggak bisa. Kata Aisyah, enggak ya Rasul. Ayo ngomong. Kalau enggak Allah yang akan beritahukan. Wah takut digituin sama Nabi. Jujur, kenapa kamu napas terkenal-tengah gitu maksudnya. Lalu Aisyah pun jujur disebutkan. Lalu Nabi mengatakan tadi, fa anti sawadul ladzi ra'aitu amami. Oh berarti sing ireng mau ngarep kok ya tuh. Ternyata yang hitam tadi depanku kamu toh, kata Nabi. Naam ya Rasulullah, kata Aisyah. Nah, dari sini Nabi tahu gaib berarti tidak? Nabi tidak nyangka kalau yang tadi itu adalah Aisyah. Kalau Nabi tahu gaib, tahu Aisyah kamu ngintip tadi ya. Ternyata kan tidak demikian, Nabi tidak tahu. Taib. Kemudian Nabi mengatakan, "Adzananti an yahifallah alaiki wa rasuluh?" Apakah engkau menyangka Aisyah aku berkhianat gitu. Jadi tidak mungkin aku datang ke istri yang lain lah tanpa izin kamu. Ini menunjukkan adabnya Nabi ya. Bagaimana Nabi bangun pelan-pelan, takut mengganggu istrinya. Kita pun demikian jemaah. Ya kalau istri sudah tidur ya pelan-pelan dah.
Ndak, istri sudah tidur, kita lapar, lang piring perasaan kontreng. Karena bangunin ndak enak, akhirnya dengan cara itu jemaah. Sudahlah, kalau istri sudah tidur, kita masak sendiri sudah. Nggak usah dibangunin. Iya masak sendiri, tapi kontreng-kontrengnya keras sekali jemaah. Minyak goreng tuh jerocos supaya bangun maksudnya. Taib ya, ini diantara adab. Kemudian satu lagi, Nabi Muhammad SAW tidak tahu gaib. Jadi ada seorang yang meninggal jemaah, yang dia ini kata Abu Hurairah tukang membersihkan masjid atau nyapu-nyapu di masjid ya, tukang buang kotoran di masjid. Kana yaltaqitul adza, suka ngambil kotoran-kotoran di masjid dibuang. Kita pun demikian jemaah ya. Ini diantara amalan yang sangat besar pahalanya, itu adalah membuang kotoran yang ada di masjid. Kita lihat ada sampah diambil kita buang, bukan malah kita nyampah di masjid. Ada dahak, ada ingus, ada apa itu dibersihkan. Itu yang besar sekali pahalanya. Dari besar pahala ini dari mana kita tahu? Nabi SAW ketika orang ini meninggal, itu para sahabat tidak memberitahukan Nabi SAW. Kenapa? Takut mengganggu karena meninggal malam-malam. Lalu dikuburkan malam itu juga, paginya subuh Nabi merasa kehilangan. Berarti sahabat kalau ngurus jenazah jemaah tidak pakai lama kayak kita. Meninggal saat itu langsung mandikan, kafani, kuburkan. Tidak ada istilah nunggu keluarganya, nunggu apanya. Lihat bagaimana cepatnya para sahabat. Padahal zaman itu loh jemaah, enggak ada yakni alat-alat modern ya tentu, dan bagaimana keadaan seperti itu. Namun cepat. Paginya Nabi mengatakan, kenapa sih pulang, kemana dia? Kata para sahabat, mata ya Rasulullah, meninggal dia ya Rasulullah. Nabi mengatakan, afala adantumuni, kenapa kalian tidak beritahu aku? Marah Nabi SAW, kenapa tidak beritahu aku? Lalu Nabi minta kepada sahabat apa? Dullani ala qabrihi. Ya sudah, mana kuburannya? Beritahu aku, kata Nabi. Tidak tahu gaib Nabi SAW. Minta ditunjukkan di mana kuburnya, karena jangan sampai salah. Kenapa? Nabi mau menyolatkan di kuburannya. Nah ini berarti solat menghadap kubur itu haram kecuali solat jenazah, solat gaib yang jenazahnya sudah dikuburkan. Bagi siapa? Bagi yang belum menyolatkan dan merasa perlu untuk menyolatkan. Jaraknya sebulan kata para ulama. Jadi mayit kalau masih belum 1 bulan boleh kita solatkan, kalau kita belum menyolatkannya. Ya, kadang-kadang mungkin orang terlambat mendatangi kerabatnya sudah keburu dikuburkan, tidak masalah, datang ke kuburnya, solatkan sebagaimana biasa ketika solat menghadap jenazah. Yani kalau laki-laki di atas kepala, di arah kepalanya, kalau perempuan di tengah-tengah di perutnya, menghadap ke arah kiblat, dan mayit yani di hadapan jenazah atau kuburan di hadapannya. Jadi salat gaib itu ada 3 cara coba. Atau salat gaib itu ada 3 cara. Cara yang pertama, salat gaib jenazahnya tidak ada di hadapannya. Ya. Kemudian cara yang kedua seperti Rasulullah tadi, jenazahnya sudah dikuburkan dan sholat di kuburannya. Atau yang ketiga, sholat gaib dengan kita cukup mendoakannya saja tanpa harus sholat. Karena doa adalah sholat, atau sholat adalah doa. Jadi silakan memilih dari 3 cara. Adapun menyolatkan jenazah, tempatnya bisa di masjid, bisa di kuburan. Jadi jenazahnya dibawa di kuburan, sebelum dikuburkan disolatkan di pemakaman, itu juga boleh. Atau di masjid, atau di tempat khusus, musola khusus solat jenazah. Dan yang paling afdal musola. Musola itu tempat solat khusus. Dan Nabi punya 2 musola, satu musola untuk solat Id, yang kedua musola untuk solat jenazah. Solat jenazah ada di samping Masjid Nabawi di zaman dulu. Dan kita pun sebenarnya harus punya seperti itu. Makanya enak kalau musolanya jenazah di tanah seperti itu, kita sholat bisa pakai sandal, ya, bisa pakai sandal, ya, tidak ada ruku sujud. Ya. Nah, satu lagi hadis tentang apa jemaah? Tentang masalah, yakni ketika Nabi SAW bersama rombongan dalam suatu safar dengan Aisyah juga. Jadi Aisyah memang yang sering ya kebagian safar bersama Rasul SAW, dan selalu ketika Nabi bersama Aisyah dalam safar itu suka ada keajaiban-keajaiban. Makanya juga wahyu sering-seringnya turun wahyu itu saat Nabi berada di mana jemaah?
saat Nabi berada di Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan kemuliaan, keutamaan Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ketika ditanya istri yang paling dicintainya, bahkan secara umum Nabi ditanya, "Man ahabun nasi ilaik?" Ya Rasul, siapa orang, bukan wanita ya. Pertanyaannya siapa orang yang paling kau cintai ya Rasulullah? Orang loh, manusia secara umum. Siapa? Nabi mengatakan Aisyah. Nabi katakan Aisyah. Padahal yang ditanya itu, yang ditanyakan bukan siapa wanita atau siapa istrimu yang paling kau cintai, bukan. Siapa manusia yang paling kau cintai? Amr bin Al-As bertanya. Kata Nabi, Aisyah. Amr yang dimaksud pingin taunya laki-laki. Karena Amr itu waktu tanya ingin supaya dia yang disebut. Dia kesebut. Wa minar rijal. Kalau laki-laki siapa ya Rasulullah? Kata Nabi siapa? Abu Bakar. Sumaman ya Rasul. Kemudian siapa ya Rasulullah? Kemudian Nabi jawabnya siapa? Summa Umar. Sumaman ya Rasulullah. Summa Utsman. Amr putus harapan sudah. Dia tunggu-tunggu ya. Dan tidak enak kalau nanya terus-terusan sehingga dia putus sampai di situ. Dia berharap padahal engkau yang dicintai gitu. Harusnya begitu. Harapan dari Amr bin Al-As. Nah, jadi ceritanya ketika di sebuah tempat di Baida dekat dengan Madinah, itu rombongan ya berhenti sejenak untuk buang air, para prajurit termasuk para istri Nabi di antaranya Aisyah. Ternyata ketika buang air mungkin jatuhlah kalung Aisyah. Dan itu kalung pinjaman, jatuh. Putus kalungnya, yakni terjatuh para jemaah. Maka akhirnya lapor kepada Rasul SAW. Maka Rasul pun menganjurkan, memerintahkan untuk tetap di tempat, jangan jadi berangkat dan mencari kalung. Maka semua mencari jemaah. Lihat di sini, tahu gaib tidak Rasulullah? Padahal ada Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Umar. Kalung Aisyah putus, jatuh, dicari tidak ketemu. Sampai semalaman nggak ketemu. Akhirnya sudah karena sudah kadung malam, akhirnya bermalam di sana jemaah. Bermalam di sana akhirnya sampai pagi. Nah, ketika paginya jemaah, ini Baidah ini tempat yang nggak ada air. Dan sahabat pun sudah yakni kehabisan air. Mau sholat subuh tidak ada air paginya. Itu sahabat tuh sudah misu-misu, istilah misu-misu itu marah-marah lah. Ini gara-gara Aisyah semua ini. Kita ini bukan misu-misu ya, artinya mengeluh gitu. Sampai datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar ini lu, gara-gara Aisyah ini Abu Bakar. Abu Bakarnya marah. Walah, mana Aisyah ini? Aisyah dicari sama Abu Bakar, ternyata lagi enak-enak tiduran di pangkuan siapa? Rasul. Enggak, Rasul sedang tidur di pangkuannya Aisyah. Abu Bakar melihatnya, aduh Aisyah, gara-gara kamu semua ini orang tersiksa gara-gara kamu, katanya Abu Bakar. Ya sudah. Akhirnya jemaah, sedang begitu tuh turun firman Allah tentang perintah tayamum. Lah sahabat-sahabat yang tadinya menggerutu kepada Rasul, akhirnya kata Usaid bin Hudayr, ini keberkahan keluargamu wahai Abu Bakar, katanya. Tadinya bukan keberkahan lagi marah-marah ya, gara-gara kamu Abu Bakar, ini gara-gara Aisyah. Setelah turun ayat tayamum, yakni kalau tidak ada air boleh tayamum, ini kan nikmat berarti. Maka sekarang ucapan para sahabat, ini bukan yang pertama kali keberkahan keluargamu wahai Abu Bakar, katanya. Taib. Sudah akhirnya mereka sholat dalam keadaan tayamum. Setelah sholat, siap-siap berangkat dan pasrah nyerah, kalung tidak ada sudah. Berarti tidak tahu gaib mereka semua ini. Tapi coba kalau kiai sekarang, tahu jamaah, tahu kiai sekarang, coba kalau kiai sekarang mungkin ketemu langsung itu. Tapi Rasul Abu Bakar tidak tahu di mana kalung itu adanya. Kata Aisyah ketika ontanya kan menderum. Ketika ontanya bangkit dan naik, ternyata fawajadtul aqda tahtaha. Maka ternyata didapati kalung itu didekemin sama perut onta semalaman jemaah. Didapatkan kalung itu di mana? Di bawah perut onta. Ketika onta itu naik berdiri baru kalung sing semalam digoleti kok ini saya kijen. Berarti menunjukkan dia tidak tahu onta dudukin kalung aja sampai tidak tahu. Maka ini menunjukkan kalau Rasulullah SAW tidak tahu perkara gaib kecuali apa yang Allah beritahukan. Berarti di sini perkara kalung aja nggak diberitahukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, taib. Ini diantara 3 dalil. Ya, ada di hadis. Dan insya Allah kita lanjut ke poin 100 berapa jemaah? 104, yaitu dan 105 atau 104 kita baca sekarang. Wala yathbutul imanu illa biqabulil ilmi al-mawjudi wat tarki
talabil ilmi al-mafqud, dan tidak sah maksudnya jemaah ya. Tidak tetap iman, maknanya tidak sah iman kecuali dengan menerima ilmu syar'i. Yani iman harus didasari dengan ilmu syar'i dan meninggalkan untuk mencari-cari ilmu tentang perkara gaib karena bisa terjatuh kepada apa? Kekufuran. Ini insyaallah jelas. Nah, nanti insyaallah poin berikut ini agak seru pembahasannya insyaallah, yaitu beriman kepada Lauhil Mahfuz, kepada Al-Qalam ya, dan kita akan rincikan bagaimana Lauhil Mahfuz, bagaimana tentang kolam, dan ini masih berbicara tentang masalah takdir juga karena rukun takdir yang kedua apa? Beriman dengan catatan kitab. Karena nanti akan ada macam-macam kolam insyaallah. Mudah-mudahan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.